Menyaksikan parade hari kemenangan yang suram, Vladimir Putin bertanya-tanya bagaimana semua ini terjadi. Parade militer tanpa perlengkapan tempur sulit disebut parade militer. Namun, penghinaan ini tidak ada di benak Putin hari itu. Rasa malu lainnya terjadi di tempat lain saat Ukraina melakukan sesuatu yang membuat Putin dipermalukan di hadapan seluruh dunia. Ini nyaris tak tertahankan untuk ditonton. Ukraina berhasil merebut kembali wilayah yang butuh waktu berbulan-bulan bagi Rusia untuk merebutnya, sementara tentara Rusia makin kewalahan. Saat Putin melihat parade sedihnya berlangsung tanpa suara dan teriakan yang seharusnya ada, ia pasti melihat kembali beberapa bulan terakhir dengan malu. Tentara Rusia yang kuat seharusnya mudah mengalahkan Ukraina. Serangan besar-besaran musim semi telah berlangsung dan Ukraina seharusnya runtuh. Namun kenyataannya, seperti yang disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW, Rusia hampir tidak membuat kemajuan operasional yang signifikan selama setahun terakhir, dan tampaknya tidak akan membuat terobosan besar dalam waktu dekat. Tidak ada kemajuan operasional bukan berarti tanpa kemajuan. Tentara Rusia tetap maju meski sangat lambat. Artinya, Rusia tidak memperoleh wilayah atau pencapaian besar dalam beberapa bulan terakhir. Dan apa yang didapatkan Rusia pun harus dibayar dengan kerugian yang begitu parah, sehingga militer modern manapun akan menganggapnya sebagai tanda untuk mundur, menyusun kembali kekuatan, dan mungkin mencari rencana lain. Seperti yang dikatakan oleh ISW, pasukan Rusia berhasil merebut Toretsk pada Agustus 2025 setelah kampanye selama 14 bulan. Siviesk dalam kampanye selama 41 bulan, dan Pokrovsk pada Januari 2026 setelah kampanye selama 2 tahun. Semua itu menyebabkan banyak korban dan kehilangan peralatan besar di pihak Rusia. Rusia tidak memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini, tambah ISW, dan fakta bahwa kita hanya memiliki 3 pemukiman besar untuk dibicarakan selama 41 bulan adalah bukti betapa menyedihkannya kampanye Putin di Ukraina saat ini. Data ini menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan pasukan Rusia yang kurang terlatih untuk mencapai kemajuan dengan kampanye bertahun-tahun hanya untuk merebut satu kota kecil atau kota besar. Itu bukanlah dominasi, itu adalah hasil dari delusi Putin tentang kekuatan militer Rusia. Lalu kita sampai pada sabuk benteng Donetsk. Putin menargetkan tentaranya merebut Donbas paling lambat pada September menurut laporan 17 April dari Kyiv Independent. Agar itu terjadi, sabuk benteng Donetsk harus runtuh. Serangan musim semi dan musim panas Rusia seharusnya mewujudkannya. Namun, seperti banyak serangan Rusia sebelumnya, kemajuannya nyaris tak terlihat. Kemajuan Rusia terhadap sabuk benteng hanya terjadi di Konstantinivka, yang mulai dimasuki kaki tangan Putin dengan unit kekil tentara sejak Oktober 2025. Unit infiltrasi belum berhasil merebut wilayah signifikan dan gagal membuka jalan bagi serangan besar Rusia menurut laporan ISW. Rusia awalnya ditargetkan menguasai seluruh Donbas pada September, namun hingga pertengahan Mei, pasukan Rusia baru sekedar menyentuh bagian ujung selatan sabuk benteng tersebut. Kami memprediksi September akan berlalu tanpa kemajuan berarti dari Rusia. Rekam jejaknya melawan kota-kota yang pertahanannya lebih lemah sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa Rusia akan terus menghantamkan pasukannya ke sabuk benteng itu untuk waktu yang lama. Kini, yang kita lihat hampir hanya kebuntuan. Penghinaan bagi Putin makin parah karena beberapa bulan terakhir yang penuh bencana dalam invasinya, bukan hanya karena pertahanan Ukraina menghentikan pasukannya. Masalah utama bagi Putin adalah Ukraina justru maju di tengah semua ini. Tetap bersama kami dan kami akan menjelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini, saat Putin berdiri menyaksikan parade hari kemenangan Rusia yang menyedihkan, dia berpikir bahwa gencatan senjata yang dia umumkan untuk hari istimewa itu mungkin cukup untuk menghentikan penghinaannya. Setidaknya beberapa jam, tapi Putin salah. Keputusasaan Rusia sendiri ditambah dengan Ukraina yang diduga tetap melanjutkan pertempuran selama gencatan senjata yang diumumkan sendiri oleh Putin mengakhiri harapan tersebut. ISW melaporkan tempo operasi menurun selama gencatan senjata, tetapi pertempuran tetap berlangsung. Rusia dengan cepat melontarkan tuduhan kepada Ukraina. Rusia mengklaim bahwa Ukraina telah melanggar gencatan senjata sebanyak 8.970 kali menurut laporan ISW. Dengan rincian angka tersebut terdiri dari 7.151 serangan drone, 1.173 serangan artileri mortir dan sistem roket peluncur ganda, serta 12 serangan darat. Rusia juga tidak punya banyak dasar untuk menuduh soal ini.
Pada 8 Mei sekitar pukul 6 sore, Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina dengan 1 rudal Iskander M dan 43 drone. Belum jelas apakah serangan berlanjut setelah tengah malam menurut ISW. Beginilah akibat membuat gencatan senjata terburu-buru dan tidak jelas demi melindungi para demo, Putin. Ini makin mempermalukanmu saat putus asa menjelekkan Ukraina karena melanggar gencatan senjata yang tak berarti. Mari bandingkan kampanye Rusia yang goyah beberapa bulan terakhir dengan tindakan Ukraina. Kita kembali ke Desember, Rusia masih kesulitan merebut Pokrovsk setelah hampir 2 tahun bertempur. Pada periode itu, Jenderal Putin mengklaim Rusia berhasil merebut Kupiansk di Kharkiv, Ukraina. Itu seharusnya jadi kemajuan besar secara operasional, namun klaim itu malah berbalik merugikan Rusia. Pada pertengahan Desember, Ukraina melancarkan serangan balasan yang membebaskan sebagian besar wilayah Kupiansk, membuat pasukan Putin tertinggal dan menunjukkan bahwa taktik baru Ukraina untuk mencari dan menghancurkan adalah penangkal yang sempurna bagi strategi infiltrasi Rusia. Pada titik inilah narasi mulai berubah. Momentum berpihak pada Ukraina dan tahun 2026 akan membawa lebih banyak lagi rasa malu bagi Putin. Menjelang serangan musim semi dan musim panas yang penuh perjuangan, Ukraina melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang diduduki di selatan negaranya. Hasilnya membuat Putin sangat malu. Selama musim dingin dan awal musim semi tahun 2026, Ukraina berhasil membebaskan sekitar 400 km persegi wilayahnya. Dengan pembebasan terbaru terjadi di permukiman-permukiman di wilayah barat Zaporizhia pada akhir April, menurut laporan ISW. Sementara para tentara Rusia yang kesulitan terus menyerang sabuk benteng Donetsk yang sama sekali tidak bergerak, sehingga menghasilkan situasi yang bisa dibilang buntu. Lebih ke utara, serangan balasan Ukraina di selatan begitu efektif sehingga April 2026 menjadi pertama kalinya sejak Agustus 2024 Rusia mengalami kehilangan wilayah secara bersih. Ukraina mencatat keuntungan bersih 116 km persegi bulan itu, menurut laporan United 24. Terakhir kali hal seperti ini terjadi saat Ukraina menyerang balik Kursk. Rusia butuh berbulan-bulan dan menurut Ukraina kehilangan lebih dari 63.000 tentara untuk membalikkan situasi. Penghinaan demi penghinaan menumpuk pada Putin. Namun Kursk tetap menjadi masalah bagi Presiden Rusia. Wilayah yang seharusnya bebas dari pasukan Ukraina ternyata tidak demikian. Itu menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Siersky yang mengatakan pada 8 Mei bahwa tentara Ukraina masih aktif di wilayah Kursk. Meskipun ada tekanan terus-menerus dari musuh, para pejuang Ukraina terus menjalankan tugas di wilayah Rusia. Kehadiran kami di wilayah Kursk tetap ada, kata Siersky. Mari kita luruskan, Putin. 6 bulan terakhir, keuntungan operasional Rusia hanya di Pokrovsk didapat setelah 2 tahun kampanye yang menguras puluhan ribu tentara Rusia. Serangan besar musim semi dan panas telah dimulai, namun mereka nyaris tak maju di sabuk benteng Donetsk. Rusia kehilangan wilayah karena serangan balasan Ukraina. Hingga kini, Ukraina unggul dalam perolehan wilayah bersih. Dan bahkan di Kursk, di mana Rusia mengira telah mendapatkan kembali kendali penuh, tentara Ukraina masih beroperasi. Keadaan mulai berbalik melawan Rusia, dan ini terjadi di depan seluruh dunia. Parade Hari Kemenangan dimaksudkan untuk menjadi ajang unjuk kekuatan Rusia. Edisi tahun 2026 benar-benar menjadi seperti itu. Putin yang muram menyaksikan parade terpendek Rusia dalam beberapa tahun terakhir selama 45 menit, dan pasti melihat tidak ada peralatan militer yang dipamerkan. Risiko Ukraina menyerang terlalu tinggi, dan Rusia butuh peralatan itu di Ukraina agar bisa dihancurkan drone Ukraina. Hanya 10 pemimpin dunia hadir di hari spesial Putin, menurut media The New Voice of Ukraine. Jumlah ini kurang dari setengah yang hadir pada 2025. Tak satu pun sekutu terkuat Putin seperti Xi Jinping dari Tiongkok yang muncul. Xi bahkan tidak mengirim delegasi sebagai isyarat kepada Putin. Dan yang lebih parah lagi, Rusia bahkan sampai harus memamerkan tentara Korea Utara. Parade ini memang ajang unjuk kekuatan Rusia, tapi tidak seperti yang diinginkan Putin. Pemimpin Rusia itu hanya bisa merenungkan penghinaan beberapa bulan terakhir saat menyaksikan dengan wajah memerah pada 9 Mei hampir tidak ada apapun yang melintas. Rusia seharusnya maju sangat cepat, tapi justru Ukraina yang berkembang pesat. Mengapa bisa demikian? Itu satu-satunya pertanyaan yang bisa Putin tanyakan pada dirinya sekarang, dan beberapa faktor membuatnya jadi bahan tertawaan dunia.
Tapi sebelum kita membahas faktor-faktor tersebut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan video kami. Rusia mengalami serangkaian kesalahan dalam beberapa bulan terakhir, dimulai dari masalah yang membuat Ukraina melancarkan serangan balasan yang mempermalukan Rusia. Masalah komunikasi di militer Rusia. Awal 2026, SpaceX akhirnya memutus akses Rusia ke Starlink, keputusan yang dianggap banyak orang sudah sangat terlambat. Selama bertahun-tahun, Rusia memakai terminal ilegal untuk mengakses layanan internet dan komunikasi satelit. Namun daftar putih yang memastikan hanya terminal sah Ukraina yang berfungsi telah mengakhiri hal tersebut. Dalam beberapa jam, komunikasi Rusia di garis depan kacau, pos komando sulit menghubungi prajurit, dan pertahanan Rusia di selatan mulai runtuh. Segera setelah itu, para komandan Rusia terpaksa menggunakan peta usang yang menampilkan informasi palsu tentang wilayah yang dikuasai, sementara para prajurit dikerahkan ke garis depan tanpa koordinasi yang jelas. Putin menindaklanjuti hal ini dengan membuat keputusan bodoh yang memperparah tantangan komunikasi tersebut dengan melakukan penindakan terhadap aplikasi media sosial Telegram. Begitu putus asa, pemimpin Rusia menjaga kendali di dalam negeri. Ia sampai mengambil alat komunikasi yang dipakai ribuan tentaranya. Pemblokiran Telegram dilakukan hampir bersamaan dengan pemutusan Starlink, menciptakan situasi merosotnya kualitas informasi di garis depan. Pasukan Rusia kini tidak tahu kemana harus pergi dan tak bisa lagi berbagi intelijen waktu nyata soal pergerakan serta serangan Ukraina. Ukraina memanfaatkan semua ini untuk menyerang di selatan. Kita sudah melihat hasilnya. Rusia mengatasi masalah ini dengan langkah darurat seperti drone relay dan sambungan satelit. Namun seperti yang dikatakan Atlantic Council, kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun bagi Rusia untuk mendapatkan kembali efisiensi komunikasi yang mereka miliki saat masih menggunakan Starlink. Masalah komunikasi ini memengaruhi serangan balasan Ukraina dan menimbulkan masalah baru bagi Putin, yaitu harus menghadapi serangan itu. Selama berbulan-bulan sebelum serangan musim semi, Rusia mengumpulkan cadangan pasukan di Donetsk untuk menghadapi sabuk benteng. Cadangan pasukan itu mendukung kaki tangan Putin menuju Pokrovsk, lalu digilir ke garis depan untuk menyerang sabuk benteng. Namun Ukraina mulai merebut kembali wilayahnya, sehingga Putin harus mengubah rencananya. Putin harus mengambil keputusan yang tidak ia inginkan, dan kini setiap penempatan pasukan selalu dipengaruhi oleh keputusan itu. Apakah Rusia mengirim pasukan ke garis depan prioritas demi mewujudkan ambisi Donetsk versi Putin pada September meski sia-sia? Atau pasukan itu perlu bergerak ke selatan untuk menghentikan serangan balasan Ukraina dan membalikan kemajuan yang telah dicapai Ukraina? Ini dilema tanpa jalan keluar bagi Putin. Fokus pada garis depan membuat wilayah selatan terus dibebaskan dan memungkinkan Ukraina mendekat ke Donetsk. Namun bergerak ke selatan berarti melemahkan serangan di garis depan yang menyebabkan perlambatan lebih lanjut di luar yang sudah kita lihat. Intinya di sini sederhana. Ukraina yang menentukan tempo di medan perang, bukan Rusia. Sementara Ukraina melakukan itu, ini menjadi penghinaan bagi Putin dan alasan mengapa situasi di Ukraina seperti sekarang. Karena strategi Ukraina membuat korban pasukan Rusia mencapai tingkat rekor. Rusia semakin mendekati krisis personel karena korban pasukan melebihi jumlah perekrutan sukarelawan. Pada Maret 2026, Ukraina mencatat sekitar 35.000 korban di antara pasukan Rusia yang semuanya telah diverifikasi oleh operator drone Ukraina. April 2026 membawa hasil yang serupa, lebih dari 35.000 tentara Rusia tewas atau terluka menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jumlah korban harian Rusia kini sudah lebih dari 1.000 dan diperkirakan akan terus naik saat musim panas tiba. Rusia mencoba meningkatkan serangan meski menghadapi masalah komunikasi dan harus membagi fokus. Satu masalah memicu masalah lainnya. Kita juga tak boleh abaikan dampak semua ini bagi serangan garis depan Rusia dari sisi korban. Tujuan Putin adalah melancarkan serangan-serangan itu, merebut wilayah, dan membuat para prajurit mempertahankan wilayah tersebut sambil menunggu bala bantuan datang yang akan memungkinkan serangan lanjutan. Semua itu tidak bisa terjadi ketika pasukan Rusia hancur lebur dengan tingkat korban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, Rusia butuh waktu lebih lama dari sebelumnya hanya untuk menguasai sedikit wilayah. Awal April, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Pavlo Palisa menyatakan Rusia kehilangan 316 tentara untuk tiap 1 kilometer persegi wilayah yang direbut di Donetsk. Kerugian ini tak bisa ditahan Rusia, sementara jumlahnya terus bertambah. Saat Rusia sulit merekrut pasukan, Ukraina terus menambah korban Rusia.
Hanya pada tanggal 9 Mei saja, Rusia kehilangan 1.080 tentaranya, sehingga total korban mereka menjadi lebih dari 1,34 juta sejak Putin melancarkan invasinya. Selain kehilangan prajurit, Rusia juga banyak kehilangan peralatan. Sebanyak 82 sistem artileri 1 tank, 3 kendaraan lapis baja, dan lebih dari 370 kendaraan serta truk bahan bakar hancur akibat tembakan Ukraina di hari yang sama. Tidak ada yang kami lihat dari angka-angka ini yang merupakan pengecualian. Tanggal 9 Mei adalah hari yang cukup standar bagi militer Rusia, dan itu saja sudah menjadi rasa malu bagi Putin. Dia mengorbankan seluruh generasi rakyat Rusia dan hampir tak mendapat hasil operasional sebagai balasannya. Jadi ada komunikasi yang lumpuh. Ukraina mengendalikan tempo pertempuran dan korban yang memecahkan rekor terus mempermalukan Putin. Menurut ISW, peningkatan kampanye drone jarak menengah Ukraina juga berkontribusi terhadap semua itu. ISW melaporkan bahwa kampanye serangan jarak menengah Ukraina yang makin intensif sejak awal 2026 terhadap logistik, peralatan, dan personel Rusia telah melemahkan kemampuan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif di seluruh wilayah. Memang, Ukraina menggandakan jumlah serangan jarak menengah ini pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret. Serangan drone ini di luar jarak 20 km melumpuhkan wilayah tepat di belakang garis Rusia. Apa yang ada di belakang sana? Logistik menurut ISW, pos komando yang kesulitan memberi perintah, pertahanan udara yang melindungi pasukan, dan mencegah drone Ukraina menyerang. Semua itu runtuh akibat kampanye jarak menengah Ukraina yang semakin intensif dengan efek domino yang kita lihat di garis depan saat ini. Tentu saja, pasukan Putin mendapati diri mereka berada dalam kebuntuan di Donetsk. Mereka tidak didukung karena semuanya sudah hancur di belakang mereka. Meski Ukraina meningkatkan serangan jarak menengah, mereka tetap konsisten di serangan jarak jauh. Rusia sendiri terkena serangan sekeras wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina dengan fokus khusus pada minyak. Skala adalah masalah Rusia di sini. Ukraina telah meningkat dari meluncurkan sekitar 1.000 drone ke Rusia pada Agustus 2024 menjadi sekitar 7.000 pada Maret 2026. Serangan berulang ke kilang dan pusat ekspor membatasi Putin menjual sumber daya utama Rusia dan mengirim bahan bakar dan produk minyak ke pasukan di Ukraina. Hasilnya di sini sudah jelas. Keuntungan yang lebih rendah dari penjualan minyak dan gas berarti lebih sedikit uang yang masuk ke kas perang Rusia. Jika pengiriman bahan bakar dan produk minyak ke garis depan tertunda atau hancur, tentara Rusia kehilangan alat penting untuk menyerang sesuai keinginan pemimpin mereka. Ini menunjukkan kekacauan berbagai masalah. Masalah-masalah itu bertumpuk dan saling mempengaruhi, menciptakan situasi saat ini. Ukraina kini memiliki momentum dan lebih mengendalikan situasi dibanding perkiraan Putin, sehingga Putin merasa dipermalukan. Tentara superkuat miliknya sama sekali tidak memberikan hasil seperti yang dia katakan kepada dunia akan mampu mereka lakukan. Pernyataan bahwa Donetsk harus direbut pada September kini tampak konyol bagi Putin. Zelensky sendiri mengatakan hal itu. Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia akan membutuhkan hingga 1 juta tentara untuk menaklukkan sabuk benteng tersebut, jumlah yang bahkan lebih banyak daripada tentara aktif di hampir semua militer dunia, kecuali beberapa saja. Putin telah mengorbankan pasukan dan perlengkapan setara beberapa angkatan darat demi pencapaian Rusia saat ini. 1 juta lagi untuk merebut Donetsk hanya akan mengubah rasa malu jadi bencana besar. Apakah Putin melihat semua ini? Jika iya, dia seharusnya malu. Tapi mulai terlihat bahwa ini adalah seorang pria yang begitu terjebak dalam delusinya sendiri sehingga rasa malu sudah tidak berlaku lagi baginya. Dia terus mengirim tentaranya menuju kehancuran dan mempermalukan negaranya di dunia. Sulit menyaksikan negara yang disebut-sebut sebagai adidaya militer itu kedoknya terus terbongkar hari demi hari di Ukraina. Parade hari kemenangan 45 menit kini jadi monumen kegagalan Putin saat Rusia kehilangan wilayah dan momentum. Dia mungkin belum sadar, tapi gambar suram parade itu bisa jadi warisan Putin. Rusia, sambutlah neraka di bumi. Itulah yang dilakukan Ukraina pada Putin lewat serangan jarak jauh yang menghancurkan segalanya. Dari Donetsk hingga Dagestan, Ukraina telah menyampaikan sebuah pesan. Kami bisa menghantam aset Rusia di mana saja, tidak ada yang aman, segalanya bisa dihancurkan. Putin tidak punya tempat menyembunyikan peralatannya. Serangan-serangan ini benar-benar gila dan mereka bisa membuktikan bahwa bahkan republik-republik yang merupakan bagian dari Rusia tetapi tidak terlibat langsung di Ukraina akan diserang jika mereka terlalu banyak membantu Putin. Terletak di timur Georgia dan berbatasan dengan Laut Kaspia, Dagestan adalah kasus menarik. Ini adalah sebuah republik di Federasi Rusia, tetapi bukanlah tempat yang secara tradisional menjadi target Ukraina. Entah karena kekurangan senjata atau belum ada kemauan sampai sekarang,
itu kini tak penting lagi, Dagestan baru saja diserang. Atau lebih spesifiknya, sebuah korvet rudal Rusia di pelabuhan Dagestan telah diserang oleh senjata jarak jauh Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membagikan rincian dasar lewat postingan di Telegram. Di wilayah pangkalan Kaspiesk, sebuah kapal rudal kecil serbaguna proyek 22800 Karakut terkena serangan yang secara khusus memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal jelajah kaliber menurut laporan tersebut. Staf umum tidak banyak bicara lagi soal serangan itu. Kita belum tahu senjata yang dipakai Ukraina, meski hibrida drone rudal jarak jauh seperti Neptune atau Flamingo jadi kandidat yang paling mungkin. Sejujurnya, Ukraina tak perlu bicara banyak lagi. Itu sudah cukup untuk memberitahu Rusia bahwa kapal tersebut telah terkena serangan dan memastikan bahwa Putin tidak bisa menyangkalnya dengan memamerkan foto-foto yang diambil oleh drone Ukraina saat mereka mendekati kapal tersebut. Selain itu, Ukraina tidak memberikan informasi lain dan itu adalah langkah yang cerdas. Tapi yang lebih cerdas lagi adalah Ukraina baru saja menghancurkan sebuah korvet rudal yang bukan bagian dari armada Laut Hitam yang selama ini menjadi sasaran utama Ukraina sepanjang perang. Namun kapal itu penting bagi Rusia karena menurut Putin, kapal perang tersebut berada di luar jangkauan senjata Ukraina. Proyek 22800 Karakut adalah kelas kapal yang penting bagi Rusia. Menurut Defense Express, korvet serbaguna ini dapat meluncurkan rudal jelajah kaliber yang digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota Ukraina selama perang. Kantor berita Rusia TASS memiliki rincian lebih lanjut. Mereka mengungkapkan bahwa kelas Karakut adalah salah satu kapal perang paling modern yang dimiliki Rusia dalam persenjataannya. Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak pembangunan 7 kapal pertama ini pada 2015 dan mengira mendapat sesuatu yang istimewa. Setiap kapal Karakut dilengkapi sistem penembakan angkatan laut universal dengan 8 sel peluncur vertikal untuk menembakkan rudal kaliber atau Onyx menurut laporan TASS. Sistem pertahanan udara Pantsir dipasang di setiap kapal. Ternyata itu tidak berjalan baik ya Rusia. Dan selain itu, sebuah Karakut seharusnya memiliki sistem rudal anti pesawat portabel dan beberapa dudukan meriam 76,2 mm yang juga dapat digunakan untuk menembak jatuh pesawat, rudal, dan drone dari udara. Kami memberitahu Anda karena ada alasan. Kapal kelas Karakut yang diserang Ukraina di Dagestan jauh dari tak berdaya. Justru sebaliknya, kapal itu dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan udara yang seharusnya bisa menghentikan serangan Ukraina. Tidak masalah meskipun kapal itu sedang berada di pelabuhan. Bahkan, jika para pelaut Rusia tidak sedang mengoperasikan sistem pertahanan secara aktif, radar di kapal atau di sekitarnya seharusnya bisa mendeteksi kedatangan drone Ukraina. Ini merupakan penghinaan bagi Putin di banyak sisi. Drone-drone Ukraina berhasil menempuh perjalanan jauh melampaui perbatasan mereka dan masuk ke wilayah Laut Kaspia untuk mencapai Dagestan. Mereka seharusnya sudah dihentikan sejak lama, namun kenyataannya tidak. Drone seharusnya sudah terdeteksi radar Rusia sebelum mendekati kapal yang diserang. Rusia kembali gagal. Kegagalan makin parah saat sistem pertahanan udara di korvet rudal Rusia tidak berhasil mengenai apapun, meski diasumsikan sudah diaktifkan. Ini seharusnya tak terjadi. Tapi faktanya terjadi dan berdampak luas bagi Rusia, lebih dari sekedar Ukraina menghantam kapal perang dengan drone. Ukraina melaporkan bahwa kerusakan yang terjadi pada kapal perang tersebut masih sedang diklarifikasi. Dengan asumsi Ukraina berhasil mengenai kapal itu dengan cukup kuat hingga membuatnya tidak bisa beroperasi, itu juga berarti kemampuan Rusia untuk menggunakan rudal jelajah kaliber dalam melancarkan serangan udara ke wilayah Ukraina telah berkurang. Itu sangat signifikan. Rudal kaliber telah menjadi ancaman utama bagi Ukraina selama beberapa waktu. Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal melaporkan bahwa rudal jelajah ini mampu menempuh jarak antara 1.500 hingga 2.500 km dan dapat diluncurkan dari darat maupun laut. Rudal ini membawa hulu ledak konvensional 450 kg dan dilaporkan juga bisa membawa hulu ledak nuklir. Hal ini sudah jadi masalah bagi Ukraina. Rudal kaliber telah beberapa kali menghantam Ukraina sejak November 2024 saat Pravda melaporkan peluncurannya dari Laut Hitam. Dan setiap rudal bisa saja membawa hulu ledak nuklir. Jangan meremehkan dampak psikologisnya. Putin sulit diprediksi dan sering mengancam dengan nuklir. Meskipun kemungkinannya kecil, seperti dibuktikan 4 tahun perang Ukraina, tetap saja ada kemungkinan. Ada kemungkinan kendaraan peluncur hulu ledak nuklir Rusia dipakai, namun Ukraina yakin telah menyingkirkan salah satunya dari perhitungan. Rudal kaliber juga berbahaya karena bisa diluncurkan dari kapal perang kecil seperti kelas Karakut. Semakin kecil kapalnya, semakin besar kemungkinan kapal itu berlayar tanpa terdeteksi radar dan semakin sulit untuk diserang balik.
Ukraina berhasil mengatasi situasi ini. Mereka mengetahui posisi korvet rudal Rusia dan berhasil menghantamnya secara langsung setidaknya sekali dengan drone. Ini mengesankan, menunjukkan jaringan intelijen Ukraina mampu menembus sedalam drone mereka. Putin pasti kebingungan mencari cara agar Ukraina tak mengetahui banyak tentang aset militer Rusia yang seharusnya tersembunyi. Dia tidak bisa berbuat banyak. Itu masalah kecil bagi Putin. Serangan Ukraina di Dagestan hanyalah permukaan, masalah jauh lebih besar menanti yang tak pernah ia bayangkan. Pertempuran laut Rusia-Ukraina kini memasuki fase baru yang suram bagi Rusia. Dan itu berarti bahwa Laut Hitam bukan satu-satunya arena yang harus dikhawatirkan Rusia. Laut Kaspia kini diperhitungkan, dan ini baru awal. Segalanya sedang berubah di lini angkatan laut, dan serangan ini hanyalah salah satu contohnya. Dan hal seperti itulah alasan kami membuat The Military Show, untuk mengupas bagaimana kekuatan sebenarnya bekerja dan bagaimana medan perang bisa berubah ketika teknologi baru mulai memainkan peran utama. Jika Anda baru di saluran ini, tekan subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Rusia tidak tampil baik menghadapi Ukraina di laut. Saat Putin memulai invasinya, Laut Hitam seharusnya jadi wilayah Rusia. Itu adalah asumsi yang mudah dibuat. Armada Laut Hitam yang ditakuti seharusnya mendominasi perairan yang menjadi asal nama armada itu. Apalagi Ukraina tidak memiliki angkatan laut yang benar-benar bisa menandinginya. Tentu saja, pada tahun 2026 kita tahu itu tidak terjadi. Pada bulan Maret 2024, sekitar sepertiga armada Laut Hitam telah dilumpuhkan oleh serangan rudal dan drone Ukraina. Hari ini, kekuatan di Laut Hitam telah berubah total. Armada Rusia secara fungsional tidak berguna. Hanya bisa meluncurkan serangan rudal setelah mundur dari markasnya di Sevastopol ke Novorossiysk. Laut Hitam memang berbahaya, namun bukan jalur penentu kemenangan perang dari Crimea yang diduduki ke Ukraina seperti yang banyak orang kira. Namun, Putin masih bisa menerima hilangnya pengaruh di Laut Hitam. Meski tidak ideal, Rusia masih dapat mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina lewat jalur lain. Dan meskipun armada Laut Hitam sedang mendapat serangan hebat, Putin setidaknya bisa menghibur diri dengan keyakinan bahwa Ukraina tidak akan menyerang kapal-kapal di luar Laut Hitam. Semua itu berubah dan jadi masalah besar bagi Putin. Ukraina tentu belum melupakan Laut Hitam. Beberapa hari sebelum drone ke Dagestan, Ukraina menyerang 2 kapal tanker armada bayangan di Novorossiysk untuk mengingatkan Putin bahwa armada Laut Hitam sudah tak berpengaruh lagi di kawasan itu. Tapi masalah utama Putin adalah Ukraina telah memperluas cakupan kampanye angkatan lautnya hingga tidak lagi terbatas pada satu wilayah perairan saja. Menenggelamkan korvet rudal Rusia di Laut Kaspia membuktikan strategi angkatan laut Ukraina yang terus berkembang, dan itu bukan satu-satunya contohnya. 6 bulan terakhir, Ukraina melancarkan serangan jarak jauh, melumpuhkan kapal perang Rusia dan tanker armada bayangan. Desember lalu, Ukraina melancarkan serangan pertama pada kapal tanker Rusia di Laut Mediterania, merusak parah kendil dalam serangan lebih dari 2.000 km dari Ukraina. Pada Maret, Rusia menuduh drone Ukraina menenggelamkan kapal tanker gas alam cair di Laut Mediterania. Arctic Metagas diserang di antara Libya dan Malta. Banyak rumor menyebut Ukraina membuat beberapa pangkalan di Libya untuk menghadang upaya Putin yang memakai Laut Mediterania sebagai jalur aman kapal-kapal armada bayangannya. Pada 3 Mei, kapal rudal kelas Karakuk Rusia, kapal patroli dan kapal tanker armada bayangan diserang dalam serangan udara Ukraina di pelabuhan Primorsk, Leningrad. Itu pelabuhan Laut Baltik, menunjukkan Ukraina memperluas jangkauan ke timur dan barat. Kita sudah terbiasa membicarakan Ukraina yang berulang kali menghancurkan kapal. Tapi bahkan kami tidak menyangka akan menyampaikan laporan-laporan ini, terutama tentang kapal-kapal yang berada di luar Laut Hitam. Putin pun tak menyangka dan belum bisa menerima kenyataan bahwa Ukraina kini mampu menyerang kapal Rusia hingga radius 2.000 km atau lebih jauh dari medan perang yang ia mulai. Sekarang tak ada kapal Rusia yang aman. Meski Ukraina belum punya drone penyerang kapal, mereka membangun pangkalan di negara jauh untuk memperpendek jarak tempuh drone. Kita sedang melihat evolusi kampanye jarak jauh Ukraina. Sebagai negara yang dulunya hanya pemain kecil dalam bidang drone serangan jarak jauh, Ukraina sekarang mampu menyaingi Rusia langkah demi langkah. Keseimbangan sudah tercapai. Sekarang Ukraina mengambil alih keunggulan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu tidak mengira Ukraina hanya menghancurkan korvet rudal di Dagestan, kan? Tentu saja, Ukraina masih punya banyak yang belum dikeluarkan. Sudah menjadi ciri khas serangan jarak jauh Ukraina bahwa mereka melumpuhkan beberapa sasaran sekaligus dalam satu malam.
dan fokus Ukraina terbagi antara Dagestan dan wilayah pendudukan di jarak menengah. Di Luhansk, bagian Donbas yang hampir seluruhnya dikuasai Rusia dari Ukraina, drone-drone berterbangan. Pilot-pilot Ukraina berhasil menghantam langsung pos komando Rusia di Sosnivka yang akan membatasi kemampuan Putin untuk mendorong pasukannya maju dari Luhansk dan lebih dalam ke Donbas. Serangan tetap terjadi walau pos komando sudah dihancurkan. Putin tidak peduli dengan prajurit yang ia kirim ke medan pembantaian, tetapi serangan-serangan itu akan menjadi tidak terkoordinasi dan kacau sehingga mudah menjadi sasaran empuk di zona maut Ukraina yang dipenuhi drone. Juga di Luhansk, Ukraina menghancurkan depot amunisi di Kalmakivka dan fasilitas penyimpanan di Smolyaninova. Kita tidak tahu isi fasilitas itu, tapi kemungkinan besar berupa persediaan untuk logistik dan pasokan garis depan Rusia. Depot amunisi itu kemungkinan besar menyimpan peluru artileri yang digunakan Rusia untuk menggempur posisi Ukraina sebagai bagian dari serangannya. Kabar baik bagi kaki tangan Putin di Luhansk. Pos komando hancur, kini mereka kehabisan amunisi dan persediaan untuk menembak balik ke arah Ukraina. Kami pikir mereka hanya bisa menerjang langsung ke zona maut. Semua orang sudah tahu hasilnya. Untuk melengkapi serangkaian serangan dahsyatnya di Donbas, Ukraina juga mengincar Donetsk. Di dekat pemukiman Yasna, drone jarak menengah Ukraina menghancurkan pos komando dan kendali yang digunakan oleh operator drone Rusia. Ironinya benar-benar terasa. Menghancurkan pos komando drone dengan menggunakan jenis senjata yang sama yang dikendalikan oleh orang-orang di pos tersebut adalah jenis serangan balas dendam yang didukung oleh semua orang di Ukraina. Dan sebagai tambahan, Ukraina juga berhasil melakukan serangan terhadap konsentrasi personel Rusia di wilayah Dasova, Donetsk, serta di wilayah Zaporizhia. Setidaknya Luhansk masih memiliki beberapa tentara untuk melakukan serangan. Di tempat lain di Donbas, para tentaranya sendiri yang disingkirkan sebelum mereka bahkan mendekati garis depan. Lini belakang Putin babak belur, korvet misilnya diserang, dan wilayah pendudukan penuh bekas serangan drone Ukraina. Semua ini menjadi simbol pendekatan baru Ukraina dalam strategi serangan jarak jauh yang diterapkannya pada tahun 2026 dan sangat menghantam Rusia. Serangan jarak jauh Ukraina bukanlah hal baru. Ukraina telah meluncurkan drone dan misil ke Rusia dan wilayah-wilayah pendudukan selama bertahun-tahun. Menjangkau hingga Dagestan dan tempat-tempat seperti Laut Mediterania adalah salah satu aspek baru yang ditambahkan Ukraina ke dalam strategi mereka. Dan hal itu diperkuat oleh besarnya volume serangan yang hingga tahun 2026 hanya Rusia yang tampaknya mampu melakukannya. Ukraina telah memperluas lini dan kini persenjataan jarak jauhnya lebih banyak serta kurang bergantung pada teknologi barat. Jangan salah paham, Ukraina tetap menerima senjata seperti Storm Shadow dan ATACMS dan siap menggunakannya saat ada peluang. Generasi baru drone jarak menengah kini memungkinkan serangan seperti di Donbas. Peningkatan produksi drone dan rudal memungkinkan Ukraina memperluas jangkauannya, terutama dalam kampanye angkatan laut ke wilayah yang sebelumnya tak terduga. David Kirichenko dari Forbes menyatakan, kemampuan Ukraina yang terus berkembang bisa menentukan fase perang berikutnya saat memasuki 2026. Sulit membantah pendapat ini. Dia menyatakan bahwa drone misil Flamingo Ukraina telah berhasil menyerang banyak target secara presisi hingga jarak 1.400 km pada Maret dan jangkauannya terus bertambah. Dulu serangan jarak jauh memakai drone kecil dengan daya ledak terbatas, kini berganti jadi serangan mendalam oleh drone besar yang bisa membawa ratusan kilogram bahan peledak ke target. Kapal perang Rusia di Dagestan baru saja merasakan akibat pahit. Peningkatan strategi jarak jauh Ukraina menunjukkan negara itu menganggap serangan presisi di garis belakang, dekat maupun jauh sebagai faktor utama perang ini. Karena itu, kita melihat kampanye berkelanjutan yang membuat Ukraina menghancurkan kapal perang di Dagestan dan menyerang target di wilayahnya yang diduduki. Jika Rusia terus dihantam dengan cukup sering dan keras, retakannya akan mulai terlihat. Keuntungan militer dan psikologisnya sudah sangat terasa. Putin sangat takut pada drone Ukraina sehingga ia mengurangi parade kemenangan Rusia pada 9 Mei sehingga di lapangan merah Moskow tidak ada peralatan militer yang ditampilkan. Putin juga memohon gencatan senjata yang pada dasarnya mengakui kemampuan Ukraina menyerang hampir semua target di Rusia dan banyak target di luar negeri kapan saja. Pada menit-menit terakhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghinaan terbesar kepada Putin dengan memberitahunya bahwa Ukraina akan mengizinkan dia mengadakan parade kecil-kecilan itu. Satu penghinaan lagi yang menambah daftar bagi pemimpin Rusia yang semakin melemah. Angka-angka kini menunjukkan fakta tentang drone jarak jauh. Sejak Agustus 2024, Ukraina yang dulu tertinggal dari Rusia dalam serangan drone jarak jauh, kini sudah melampaui lawannya.
Agustus itu, Ukraina meluncurkan 1.000 drone ke target militer. Pada Juli 2025, jumlahnya naik menjadi 3.003 kali lipat dari setahun sebelumnya, tapi tetap jauh di bawah serangan drone Rusia. Kemudian pada Maret 2026, ceritanya bergeser ke Ukraina yang mulai memimpin. Rusia melaporkan telah menembak jatuh 7.347 drone pada bulan Maret, sementara Ukraina mengatakan mereka menghadapi 6.462 drone Rusia pada periode yang sama. Ini adalah perubahan besar, dan ini menjadi penegasan bahwa kampanye jarak jauh Ukraina kini lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kini, dari Dagestan ke Donetsk, drone Ukraina terbang. Mereka tak hanya terbang, tapi juga tepat mengenai target. Putin sangat takut akan makna semua itu. Parade kemenangan 9 Mei membuktikannya. Ukraina menghancurkan korvet rudal di Dagestan seolah ingin menunjukkan pada pemimpin Rusia bahwa mereka bisa saja menyerang Moskow kapan saja saat parade berlangsung. Putin ingin gencatan senjata, dia bisa kehilangan kapal perang dan menghadapi wilayah pendudukan yang diserang. Ukraina telah membangun jaminan keamanan terbaik yang pernah mereka miliki. Mereka baru saja melakukan hal luar biasa di Dagestan, dan saat kapal perang lain terbakar, Putin hanya bisa meratapi kenyataan bahwa Ukraina kini bisa menyerang target penting Rusia di mana saja. Ukraina tidak akan memberi simpati, hanya akan mengirim lebih banyak drone hingga Putin paham maksudnya. Dan berkat strategi serangan jarak jauhnya yang telah berkembang, Ukraina bahkan memaksa Putin kehilangan cengkeramannya atas semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal. Rusia sedang terbakar, Ukraina menyerang hampir setiap hari. Rakyat Rusia marah karena perang yang dimulai pemimpin mereka kini sampai ke rumah mereka. Lalu apa yang Putin lakukan? Putin bersembunyi di bunker saat negaranya hancur. Putin kini hidup dalam ketakutan, sebagaimana mestinya. Baik warga Ukraina maupun warga Rusia sama-sama memburunya, sehingga ia hanya bisa bersembunyi saat mencoba mengatur ulang invasinya yang gagal. Saat hatinya dicekam ketakutan, Putin memperketat keamanan dan bersembunyi di bunker rahasia karena takut pada situasi di sekitarnya. Upaya pembunuhan membuat Presiden Rusia ketakutan. Ukraina kini memiliki senjata jarak jauh yang mampu menyerang Moskow dan unggul dalam serangan jarak jauh, sehingga Putin tidak lagi merasa aman dimanapun. Itu menurut laporan intelijen Eropa yang bocor dan diliput oleh Independen pada 6 Mei. Laporan itu menyebut pemimpin Rusia yang dikenal tegas kini sangat khawatir akan keselamatannya hingga banyak menghabiskan waktu bersembunyi di bunker di Krasnodar. Laporan itu memang tak menyebut Hitler di hari-hari terakhirnya, namun kita dapat melihat kesamaannya. Sama seperti yang terjadi sebelum jatuhnya Nazi, ketika Hitler menghabiskan bulan-bulan terakhirnya berbicara tentang kemenangan sambil bersembunyi di tempat yang ia anggap aman, Putin juga tetap berada di bawah tanah sambil mencoba memimpin kampanye yang gagal di Ukraina. Keamanan di sekitar pemimpin Rusia kini lebih ketat. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Putin tanpa pemeriksaan ketat dari FSO. Koki, fotografer, dan pengawal pribadi yang melindungi Putin dengan nyawa mereka pun diperiksa sangat ketat. Sekarang, jika kamu bekerja untuk Putin, lupakan kehidupan pribadimu. Semua pekerja Putin harus menyerahkan ponsel karena diberikan ponsel bunker khusus yang tak bisa terhubung internet. Bahkan di lingkaran dalamnya, Putin tetap membatasi komunikasi. Beberapa dari kalian mungkin menganggap internet adalah musuh terbesar Putin, apalagi di tengah laporan bahwa ia menutup akses Telegram bagi warga Rusia. Langkah itu justru makin membangkitkan kemarahan publik terhadap Putin. Kita akan bahas itu nanti. Langkah keamanan lain yang lebih ekstrim justru jelas terlihat di seluruh Rusia. Pada 5 Mei, The Guardian melaporkan bahwa Rusia berencana menutup bandara di Moskow dan memutus akses internet seluler bagi warga menjelang parade Hari Kemenangan yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Parade itu gagal total. Putin mengumumkan gencatan senjata yang berlaku pada hari besar tanggal 9 Mei, kemungkinan besar sebagai upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri karena ia terpaksa tampil di depan umum. Rusia juga tidak memamerkan peralatan militernya untuk pertama kalinya sejak Putin menjadikan pameran perlengkapan militer sebagai ciri khas Hari Kemenangan pada tahun 2008. Apa yang kita lihat di sini adalah Putin melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kombinasi paranoia, putus asa, dan ketakutan pemimpin Rusia tampak jelas dari kenyataan bahwa ia bahkan meninggalkan kediaman yang dulu sangat berharga baginya. The Independent melaporkan Putin berhenti mengunjungi semua rumah mewah yang disiapkannya di Moskow dan Novgorod.
Situasi ini terjadi berbulan-bulan sejak Rusia mengklaim Ukraina menyerang salah satu rumah Putin dengan drone jarak jauh pada akhir Desember. Ukraina membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa itu adalah propaganda Rusia yang dirancang untuk membangkitkan simpati terhadap Putin saat dia semakin tenggelam dalam kecurigaan yang tak berkesudahan terhadap segala sesuatu. Benar atau tidak, serangan itu cukup untuk membuat Putin meninggalkan gaya hidup mewahnya demi berbulan-bulan bersembunyi di bunker-bunker kumuh, hanya keluar saat benar-benar harus. Kecuali jika dia pakai pemeran pengganti. Mantan Kepala MI6 Inggris, Sir Richard Dearlove, mengatakan pada bulan Januari bahwa dia yakin Putin menggunakan taktik ini untuk menghindari tampil di depan umum. Lebih baik pemeran pengganti mati daripada sang orang kuat itu sendiri. Berbicara tentang orang kuat bersembunyi karena ketakutan adalah hal terakhir yang Anda harapkan dilakukan oleh seseorang yang mendapat label itu. Tapi Putin melakukannya, dan ada satu pertanyaan besar di benak semua orang. Kenapa? Jawaban sederhananya adalah ketakutan. Tapi sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Putin sangat ketakutan terhadap segalanya, mulai dari Ukraina hingga rakyatnya sendiri. Karena situasi menakutkan yang ia ciptakan di pikirannya sendiri semakin memburuk setiap kali ada kejadian yang sedikit saja menunjukkan bahwa dirinya dalam bahaya. Kita mulai dari pemicunya, yaitu pembunuhan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah tokoh penting di Rusia meninggal atau terluka dalam kondisi mengerikan. Kali ini bukan Putin yang menyuruh orang didorong keluar jendela. Sekutu dan kroni di sekitar pemimpin Rusia mulai tumbang satu persatu. Bulan Februari lalu, pejabat militer senior Rusia Vladimir Alekseyev, wakil kepala intelijen militer Rusia, ditembak penyerang tak dikenal. Seorang pria yang seharusnya punya mata-mata di mana-mana gagal melihat ancaman yang datang langsung kepadanya. Serangan terhadap Alekseyev hanyalah salah satu dari serangkaian pembunuhan atau upaya pembunuhan terbaru terhadap tokoh-tokoh kunci Rusia. Rusia menyalahkan Ukraina atas semua kejadian. Ukraina umumnya tidak berkomentar, namun peristiwa seperti ini sudah sering terjadi. Pada tahun 2024, Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang merupakan kepala pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi Rusia, tewas ketika sebuah skuter yang dipasangi bom meledak di luar blok apartemennya di Moskow. Namun mungkin yang paling penting dari pembunuhan-pembunuhan ini dan kemungkinan menjadi pemicu bagi Putin untuk memutuskan bahwa ia perlu bersembunyi terjadi pada bulan Desember 2025. Letnan Jenderal Vanil Safarov tewas akibat bom yang dipasang di bawah mobil. Safarov, mantan kepala Departemen Pelatihan Operasional Tentara Rusia, dirawat beberapa jam di rumah sakit sebelum meninggal akibat luka-luka. Sama seperti yang terjadi pada Kirillov, siapapun yang melakukan pembunuhan ini tahu di mana Safarov akan berada dan mampu menembus jauh ke dalam Moskow untuk melancarkan serangan mereka. Begitu saja, pria yang dianggap pahlawan perang oleh Rusia, termasuk Putin, atas aksinya di Chechnya dan Suriah, lenyap jadi debu. Langkah keamanan yang diperketat oleh Putin muncul setelah kematian Safarov dan itu bukan kebetulan. Bom mobil di Moskow jadi peringatan bagi Putin bahwa tak ada tempat yang sepenuhnya aman. Bagaimana mungkin Putin bisa menampakkan dirinya lagi di ibu kota Rusia tanpa pengawalan keamanan yang sangat besar? Sedikit tanda kelemahan bisa memunculkan pembunuh dari bayang-bayang. Jadi menurut Putin, lebih baik tetap bersembunyi. Menurut Independent, kematian Safarov memicu perpecahan di Kremlin karena individu dan lembaga saling menyalahkan untuk menghindari kemarahan Putin. Hasil nyata dari serangan ini jelas. Putin bersembunyi dan memberi Dinas Perlindungan Federal Rusia FSO kekuasaan lebih besar untuk mencegah kejadian serupa terulang. Desember lalu, Putin merevisi aturan FSO untuk meningkatkan keamanan 10 jenderal berpangkat tinggi yang Putin tahu tak bisa ia kehilangan. Kami menduga Alekseyev tidak ada di daftar ini, atau jika ada, penembak tetap berhasil mengenainya. Memberikan begitu banyak kekuasaan kepada FSO adalah langkah nekat bagi Putin. FSO telah menggunakan kekuasaan itu untuk sangat membatasi pergerakan Putin, catat Institut Robert Lansing, dan mereka mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Putin sekarang menghabiskan begitu banyak waktunya di bawah tanah. Evolusi seperti ini umum terjadi pada rezim personalis tahap akhir yang merasa terancam dari dalam. Membatasi keterpaparan tak hanya mengurangi risiko ancaman kinetik termasuk drone, tapi juga risiko orang dalam menurut institut tersebut. Seolah-olah FSO sadar yang tak terhindarkan akan terjadi dan ingin menjadi pengendali saat Putin pergi. Orang berpikiran konspiratif akan bilang, FSO suka memperbesar ketidakpercayaan yang terlihat di sistem politik Rusia sekarang. Meski jadi masalah lain bagi Putin, kita tak bisa abaikan ancaman kinetik pada rezimnya.
Drone Ukraina sama berbahayanya di udara seperti pembunuh bayaran dalam bayang-bayang. Sebelum membahas lebih lanjut, ini adalah The Military Show. Kami memberi gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe agar tetap terdepan. Pada tanggal 4 Mei, Ukraina meluncurkan sebuah drone ke kota Moskow yang berhasil menghindari semua pertahanan udara kota dan mengenai langsung menara Mosfilm. Serangan itu tidak menimbulkan korban jiwa dan belum jelas apakah gedung pencakar langit mewah itu memang target Ukraina. Serangan ini terjadi kurang dari seminggu sebelum parade Hari Kemenangan dan hanya 3 km dari Kementerian Pertahanan Rusia, memberi pesan tegas pada Putin, Ukraina dapat menyerang Moskow. Kamu tidak aman di ibu kotamu sendiri. Putin sangat takut pada drone Ukraina dan itu memang wajar. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina melancarkan kampanye jarak jauh terkoordinasi untuk menunjukkan kepada Presiden Rusia bahwa mereka kini mampu menyerang lebih dalam, lebih sering, dan dengan intensitas yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kampanye serangan jarak jauh Ukraina kini sangat intensif, hingga hampir tak ada tempat aman bagi Putin di Rusia. Setidaknya bukan di tempat yang dia inginkan. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah drone dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang dilaporkan oleh media United 44 pada Agustus 2024, Ukraina meluncurkan sedikit lebih dari 1.000 drone ke target militer Rusia. Pada Juli 2025, jumlahnya naik 3 kali lipat. Pada Maret 2026, Angkatan Udara Ukraina dan Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi Ukraina telah meluncurkan sekitar 7.000 drone jarak jauh dan rudal ke wilayah belakang Rusia. Ini bukan sekedar intensifikasi demi intensifikasi. Dengan 7.000 serangan dalam sebulan, Ukraina secara resmi telah melampaui jumlah bulanan tertinggi Rusia. Bukan hanya jumlah, tapi juga jangkauannya yang membuat Putin sangat takut. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, menyatakan wilayah hingga 2.000 km di dalam Rusia kini tak lagi aman dari drone jarak jauh dan drone misil generasi baru Ukraina. Rusia tahu itu bukan sekedar gertakan Ukraina. Pada malam 5 Mei, Rusia mengeluarkan peringatan serangan udara lebih dari 2.000 km dari perbatasan Ukraina saat Ukraina mengirim drone ke setidaknya 18 wilayah di Rusia. Jangkauan yang diumumkan Brovdi dibenarkan oleh peringatan itu. Kebakaran kilang minyak dan rusaknya infrastruktur militer di Rusia membuktikan drone Ukraina tak hanya merusak, tapi juga mampu menjangkau lebih jauh dari perkiraan Putin. Secara militer, jangkauan serangan drone Ukraina mengubah banyak hal bagi Rusia. Minyak dialihkan karena Ukraina menghancurkan pusat ekspor, membuat Rusia makin sulit mengirim bahan bakar ke tentaranya di garis depan. Namun, komponen psikologisnya yang paling merusak, terutama bagi Putin. Pemimpin Rusia sebagian besar membangun citra bahwa Rusia kebal terhadap serangan Ukraina selama invasinya. Ukraina tidak memiliki senjata, bahkan jika punya, Rusia begitu luas sehingga senjata-senjata itu tidak akan pernah mencapai target yang sebenarnya. Narasi itu telah runtuh. Rakyat Rusia mengetahuinya. Meski Putin membatasi internet dan mengendalikan narasi, suara sirene serangan udara, asap, dan penutupan bandara tetap tak bisa disembunyikan. Drone Ukraina menyerang lebih dalam dan Putin sangat sadar akan bahaya yang ditimbulkan. Pemimpin Rusia bersembunyi di bunker-bunker karena dia percaya bahwa jika Ukraina tahu di mana dia berada, drone-drone itu akan segera menyusul. Putin sebenarnya sudah mengatakannya sendiri, meski lewat salah satu bonekanya. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, semua protokol keamanan yang diperketat yang kini diterapkan di sekitar Putin disebabkan oleh kombinasi pembunuhan dan keberhasilan drone Ukraina dalam melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Melihat ancaman teroris ini, semua langkah diambil untuk meminimalkan bahaya, klaim Peskov. Ancaman teroris yang diduga ini menjadi alasan mengapa pada periode antara Mei 2023 hingga Desember 2025, Rusia memindahkan sejumlah besar sistem pertahanan udara Pansir S-1 dan S-400 ke rumah Putin di Moskow dan Novgorod. Namun bahkan mengorbankan tentaranya sendiri dan kebutuhan mereka demi melindungi dirinya sendiri pun kini tidak cukup bagi Putin. Dia telah bersembunyi di bawah tanah karena dia tidak percaya bahwa pertahanan udara tersebut cukup untuk menahan senjata yang dimiliki Ukraina. Dia benar, Ukraina sudah membuktikannya berkali-kali lewat serangan ke sistem pertahanan udara itu. Saat Rusia terbakar, Putin bersembunyi. Namun, masalah utamanya yang takkan diakui Kremlin bukan hanya pembunuh dan drone Ukraina yang membuat Putin sangat takut. 4 tahun perang yang seharusnya selesai cepat justru membuat rakyat Rusia berbalik melawan Putin, sehingga kini ia lebih takut ancaman dalam negeri daripada dari Ukraina.
kita mulai melihat pembangkangan terbuka dari propagandis yang dulu menyebarkan pesan perang Putin. Ilya Romeslo, pengacara dan mantan operator pro-Kremlin yang dulu setia, kini menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap Putin dalam beberapa bulan terakhir. Pada Maret, Romeslo menerbitkan isai di Telegramnya yang diikuti 90.000 orang, berjudul 5 alasan mengapa saya berhenti mendukung Vladimir Putin. Romeslo mengecam Presiden Rusia sebagai tidak sah dan menyebutnya sedang menjalankan perang yang gagal. Pengacara 42 tahun itu mengatakan kekuasaan telah merusak Putin secara permanen dan seperti dicatat Washington Post, perubahan sikap ini memicu perpecahan di lingkaran kekuasaan Rusia. Putin menanggapi semua ini dengan memasukkan Romeslo ke rumah sakit jiwa. Romeslo kini telah bebas dan melanjutkan kampanye anti-Putinnya. Romeslo adalah salah satu blogger Z yang terkenal buruk di Rusia yang mulai menentang pemimpinnya. Para blogger yang selama bertahun-tahun memakai Telegram untuk menciptakan sentimen pro-perang bagi Putin mulai sadar opini publik kini berbalik melawan pemimpin mereka. Mereka mengikuti arus, mungkin baru pertama kali menyampaikan pendapat sebenarnya tentang kepemimpinan Putin. Rybar, salah satu blogger Z terkenal, menyebut perang Ukraina jalan buntu sambil mengecam komandan yang menyembunyikan kerugian dari Putin dan pejabat yang mencuri dari tentara Rusia. Alasan tindakan keras Putin terhadap Telegram kini semakin jelas. Namun luar biasa bahwa beberapa bulan terakhir, sentimen anti-Putin meningkat di kalangan mereka yang seharusnya menjadi loyalis Kremlin. Para influencer kunci kini lebih percaya diri menyuarakan pendapat dan menyampaikan ketidakpuasan mereka pada cara Putin memerintah. Apakah itu akan terjadi jika Putin tidak bersembunyi di dalam bunker dan terputus dari realitas di Rusia? Sulit membayangkan hal itu terjadi. Seiring kemarahan publik dari mantan loyalis, tingkat persetujuan terhadap Putin terus menurun drastis. Menurut VTSIOM, lembaga survei milik negara Rusia, tingkat persetujuan Putin turun menjadi 65,6% pada minggu yang berakhir 19 April, menandai penurunan 7 minggu berturut-turut dan 12 dari 14 minggu terakhir. Ini adalah penurunan tingkat persetujuan publik terbesar bagi Putin sejak 2018 saat Rusia mereformasi pensiun, memberi pesan jelas bahwa rakyat Rusia tidak puas. Putaran hasil baru seharusnya diumumkan 1 Mei menurut Moscow Times di Telegram, tapi tidak dipublikasikan. Mungkin karena 1 Mei adalah hari libur nasional. Namun VTSIOM juga tidak merilis hasil terbaru pada 4 Mei yang merupakan hari kerja. Tampaknya ada beberapa manipulasi hasil yang terjadi di sini, dan semua ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa Putin perlu khawatir. Jika tingkat persetujuannya sangat rendah, hingga ia diduga meminta kroni-kroninya menahan hasil selama seminggu untuk manipulasi, berarti Putin benar-benar memasuki akhir kediktatorannya. Dia bersembunyi seperti Hitler pada bulan-bulan terakhirnya. Putin berupaya mengendalikan narasi di sekitarnya, meski narasi itu mulai runtuh. Kini ada permusuhan terbuka terhadap Putin dari mantan loyalisnya, bahkan muncul bisikan soal kudeta. Putin kini lebih lemah daripada kapanpun selama 26 tahun di puncak politik Rusia. Ia mengetahuinya, dan menurut The Times, Putin semakin khawatir bahwa ada rencana yang sedang disusun oleh anggota elit politik Rusia untuk menyingkirkannya. Media itu mengklaim rencana tersebut bahkan bisa melibatkan pembunuhan Putin dengan drone. Artinya, Putin harus waspada terhadap ancaman udara dari dalam Rusia dan Ukraina. AS menyerang Ayatollah Ali Khomeini dengan bom penembus bunker pada hari pertama operasi Epic Fury di Iran juga tidak akan membuat Putin merasa tenang. Serangan itu menyadarkannya bahwa pejabat intelijen asing bisa saja tahu lokasinya, meski sekeras apapun dia berusaha bersembunyi. Putin kini berubah dari penguasa kuat menjadi tikus yang terjebak di labirin kurungan. Satu persatu, jalan keluar Putin tertutup. Dalam pikirannya yang penuh ketakutan, semua orang ingin menjatuhkannya. Dan kau tahu, mungkin dia benar. Saat Putin bersembunyi, cengkramannya pada kekuasaan mulai melemah. Tak ada tempat yang menunjukkan hal itu lebih jelas daripada Crimea. Crimea yang dianeksasi Rusia secara ilegal pada 2014 seharusnya jadi monumen dominasi Rusia. Memohon gencatan senjata, Ukraina punya satu jawaban yang tegas, tidak mungkin. Saat Rusia bersiap menggelar parade hari kemenangan sederhana yang menandakan kelemahannya, Ukraina makin menekan untuk mengingatkan Putin bahwa tak ada tempat aman di Rusia. Moskow bertekuk lutut setelah serangan jarak jauh Ukraina yang brutal menandakan hal besar. Ukraina mampu menyerang jauh ke Rusia dengan intensitas yang menakutkan bagi Putin.
Pada 7 Mei, muncul kabar bahwa operator drone Ukraina telah melancarkan salah satu serangan paling mengesankan terhadap Rusia. Sebanyak 347 drone menyerbu wilayah Rusia, mencakup hampir semua wilayah penting di Rusia, termasuk yang paling penting yaitu Moskow. Serangan itu terjadi hanya beberapa hari sebelum parade besar Hari Kemenangan Rusia, dan ini menjadi peringatan bagi Putin bahwa Ukraina bisa menyerang parade itu kapan saja mereka mau. Kita akan segera bahas target serangan Ukraina, namun pesannya sama pentingnya dengan serangannya. Tindakan Ukraina baru-baru ini menunjukkan Moskow tetap menjadi target, meski kota itu kini lebih terlindungi daripada sebelumnya. Pertahanan udara ditarik mundur, dan Putin sudah berupaya menghentikan drone Ukraina, namun semuanya gagal. Ukraina terus saja masuk lebih dalam. Serangan besar-besaran Ukraina semalam menargetkan beberapa fasilitas militer utama di Rusia, termasuk kompleks logistik di dekat Moskow. Saluran Telegram Exilanova Plus mendapatkan berita eksklusif dengan mempublikasikan video yang menunjukkan asap mengepul dari lokasi produksi dan logistik Nara di Narofominsk yang terletak di barat daya Moskow. Fasilitas besar itu, yang menurut Kiev Post dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, membentang di area seluas 0,77 mil persegi dan terutama digunakan sebagai tempat penyimpanan kargo militer yang akan dikirim Rusia ke Ukraina untuk pasukannya. Ukraina belum berhenti di situ. Moskow mungkin target utama, tapi bukan satu-satunya pada malam menjelang 7 Mei. Exilanova Plus membagikan beberapa video, salah satunya dari Bryansk, Rusia, yang memperlihatkan drone Ukraina berhasil menghantam beberapa sasaran dengan mengakali pertahanan udara Rusia yang mulai runtuh. Secara keseluruhan, Ukraina menargetkan 20 wilayah di dalam Rusia selama serangan besar-besaran itu, termasuk Oblast Samara, Tula, Tver, dan Rostov. Serangan juga terjadi di Crimea yang diduduki, serta terhadap lokasi-lokasi di Laut Hitam, Kaspia, dan Azov. Rusia sangat marah. Rusia langsung melancarkan serangan propaganda terhadap Ukraina, menyebut apa yang dilakukan Ukraina sebagai semacam aksi teroris, terutama karena Ukraina menargetkan ibu kota Rusia. Itu ironis karena beberapa alasan. Ukraina tidak menyerang gedung hunian di Moskow. Ukraina menargetkan fasilitas militer yang menjaga pasokan pasukan Rusia di garis depan. Itu bukan terorisme, itu adalah membela diri dari agresor yang telah menyerbu tanahmu. Yang terpenting, tuduhan Rusia soal terorisme terasa kosong saat Putin hampir tiap hari memerintahkan serangan drone ke kota-kota Ukraina, termasuk Kiev. Sehari sebelum Ukraina meluncurkan serangan drone terbaru, drone Rusia menyerang taman kanak-kanak di Ukraina, bagian dari serangan yang menewaskan lebih dari 24 warga sipil. Hanya ada satu teroris dalam situasi ini, dan itu sudah pasti Rusia. Moskwa jelas berusaha meremehkan serangan Ukraina. Wali kota Moskwa, Sergei Sobyanin, hanya melaporkan bahwa pertahanan udara konon berhasil menembak jatuh 11 drone Ukraina, dan bahwa tim darurat sedang bekerja di lokasi yang ia sebut sebagai tempat jatuhnya puing-puing. Tidak ada laporan serangan sukses Ukraina di fasilitas Narofominsk, meski video asap di lokasi logistik beredar di media sosial. Dia tampaknya memilih menutup mata. Jika tidak membahas serangan di Moskwa, seolah-olah serangan itu tidak pernah terjadi. Menurut kami, itu salah satu cara menghadapinya. Tapi faktanya, drone Ukraina tetap berhasil menyerang Moskwa. Drone yang masuk wilayah udara Moskwa kini jadi masalah besar bagi Putin. Seperti yang kami katakan sebelumnya, pesan yang jelas telah dikirimkan bahwa drone Ukraina bisa terbang ke hampir manapun yang perlu mereka capai di dalam Rusia. Dan kami akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi. Namun, di balik masalah ini, ada masalah yang lebih besar. Apa yang baru saja dilakukan Ukraina terjadi menjelang Rusia menggelar parade Hari Kemenangan. Parade itu, yang seharusnya merayakan kemenangan Uni Soviet atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II, kini sudah tampak hanya menjadi bayangan dari kejayaannya dulu. Hari Kemenangan dirayakan di seluruh Rusia dengan pusatnya di Moskow. Peralatan militer Rusia sering dipamerkan, dan Putin jarang tampil di depan publik sambil bangga menyaksikan kendaraan baja melintas dan tentara berbaris. Namun pada 9 Mei, tidak ada hal seperti yang biasa kita harapkan dari Hari Kemenangan. Pravda melaporkan sekitar sepertiga ibu kota regional Rusia memutuskan tidak mengadakan parade Hari Kemenangan sama sekali. Dari yang tetap mengadakan, 37 akan menggelar parade tanpa perlengkapan militer atau dengan pembatasan lain sehingga perayaan ini hampir tidak terasa sebagai perayaan. Moskow termasuk yang tidak menampilkan peralatan militer. Untuk pertama kalinya sejak 2007, tidak ada perlengkapan militer Rusia yang dipamerkan saat parade di Lapangan Merah yang berlangsung muram.
Dan seolah ingin menegaskan bahwa hari kemenangan bukan lagi hari untuk dirayakan, Putin juga memerintahkan agar layanan internet seluler dan SMS sepenuhnya dimatikan selama acara berlangsung. Ini bukan parade. Prosesi pemakaman dini ini diadakan untuk pemimpin Rusia yang putus asa dan sadar waktunya hampir habis. Semua ini sudah menjadi tanda keputusasaan Putin untuk mencegah drone-drone Ukraina masuk ke Moskow pada hari yang seharusnya menjadi hari besar dan istimewanya. Jika tidak ada peralatan militer yang bisa diserang, tidak ada gunanya mengirimkan drone. Namun Rusia justru memperparah tampilan kelemahannya dengan mengajukan tuntutan kepada Ukraina agar mematuhi gencatan senjata selama akhir pekan saat hari kemenangan akan diselenggarakan. Gencatan senjata dijadwalkan 8-9 Mei, sehingga Ukraina menuduh Rusia memanfaatkan hari kemenangan untuk tampil seolah-olah pihak yang baik dengan menyerukan gencatan senjata. Tanggapan Ukraina adalah mengusulkan gencatan senjata mereka sendiri yang akan dilaksanakan antara 5 dan 6 Mei. Kamu mungkin bisa menebak langkah Rusia selanjutnya. Beberapa jam setelah Ukraina mengusulkan rezim keheningan sepihak menurut Presiden Volodymyr Zelensky, Rusia langsung menyerang. Tercatat lebih dari 1.800 serangan Rusia selama gencatan senjata yang diusulkan di Ukraina, sehingga Zelensky menyatakan Ukraina akan merespons dengan cara yang mencerminkan tindakan Rusia. Serangan 7 Mei di Moskow dan wilayah lain menjadi contoh pertama cermin diarahkan langsung ke wajah Putin. Kita harus menunggu hingga 8 dan 9 Mei untuk melihat apakah Ukraina berniat menghormati gencatan senjata yang diminta Putin setelah Rusia dengan mudah mengabaikan permintaan Ukraina. Tindakan Rusia membuktikan gencatan senjata usulan Putin hanya upaya yang sangat jelas untuk mencegah serangan Ukraina. Ini bukan tentang menghormati hari kemenangan atau mendorong perdamaian. Tuntutan gencatan senjata Putin dan semua pembatasan yang diberlakukan pada parade Moskow hanya tentang satu hal, yaitu ketakutan terhadap drone Ukraina. Putin telah menunjukkan ketakutannya sebelum serangan terbaru Ukraina ke Moskow. Ini adalah serangan kedua dalam kurang dari seminggu yang menargetkan ibu kota Rusia. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak pernah ketinggalan unggahan kami. 2 hari sebelum Ukraina menyerang, drone-drone sudah terbang ke Moskow. Salah satu drone tersebut akhirnya menghantam sebuah blok apartemen mewah di salah satu distrik hunian paling mewah di Moskow. Tujuan Ukraina belum jelas. Ukraina biasanya tidak menargetkan warga sipil, jadi mungkin kali ini Rusia memang bisa menyalahkan jatuhan puing drone. Namun apapun yang sebenarnya terjadi, itu sudah cukup membuat Putin panik dan gelisah. Beberapa jam setelah serangan dikonfirmasi, Putin memecat Jenderal Viktor Avzalov yang bertanggung jawab atas pertahanan udara Moskow. Namun itu belum cukup. 2 hari kemudian, lebih banyak drone Ukraina menembus udara Moskow dan menemukan target yang jauh lebih berharga dibanding yang mereka temukan pada 5 Mei. Reaksi spontan Putin atas serangan drone Ukraina menunjukkan ia sedang di ujung tanduk, menyadari Ukraina terus meningkatkan serangan drone. Moskow bukan hanya sudah masuk daftar sasaran, tetapi kini berada dalam jangkauan drone jarak jauh generasi terbaru Ukraina, memungkinkan Kiev menyerang berulang kali. Rencana hari kemenangan Rusia berantakan, dan setelah Rusia menolak permintaan gencatan senjata Ukraina, Putin dan kroninya mungkin mempertanyakan apakah parade mereka masih layak biadakan. Ukraina menyadari dampaknya pada psikis Putin dan senang membiarkan pemimpin Rusia itu mengetahuinya. Hanya sehari sebelum serangan terbaru Ukraina ke Moskow, Ukraina dengan tegas menyatakan bahwa mereka sepenuhnya menolak setiap seruan dari Moskow untuk gencatan senjata atau jeda demi memperingati hari kemenangan. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada Kiev Independent mengatakan, "Kami sama sekali tidak melihat alasan untuk mematuhinya demi parade," yang pada dasarnya berarti Ukraina memberitahu Putin bahwa mereka tidak akan tertipu oleh trik-triknya. Apakah serangan lanjutan bisa terjadi di Moskow pada 9 Mei? Jika begitu, Ukraina kemungkinan besar tak akan menyerang parade karena tak ada peralatan militer yang dipamerkan. Ada sesuatu yang puitis tentang gagasan Putin atau pengawalnya menyaksikan parade suram di Moskow saat drone Ukraina menghantam fasilitas militer di wilayah itu. Rusia tetap pamer kekuatan meski ketakutan dan paranoia Putin makin tinggi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Usai serangan Ukraina ke Moskow, Rusia memperingatkan kedutaan asing di Kiev agar segera mengevakuasi staf mereka. Kenapa? Moskow menyatakan jika Ukraina menyerang Rusia pada hari kemenangan, Rusia akan membalas dengan serangan tak terhindarkan.
Ini juga bukan pesan rahasia yang bocor. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mempublikasikan video di Telegram untuk menyampaikan peringatan itu ke kedutaan terkait. Perkembangan peristiwa ini terasa sangat konyol. Kementerian Pertahanan Rusia memakai aplikasi yang hendak dilarang Putin untuk menyampaikan pesan ke orang-orang yang tak terlibat perang. Kemunafikan Rusia memang keterlaluan, namun apa yang bisa diharapkan dari negara yang panik merespons penggunaan drone Ukraina baru-baru ini untuk menunjukkan bahwa parade hari kemenangan Rusia bisa dihancurkan jika Kiev mau. Sekali lagi, semuanya tentang ketakutan. Ketakutan bahwa hari kemenangan akan terganggu. Ketakutan pada drone Ukraina yang menyerang Moskow dan pada kekuatan yang dilepaskan Putin lewat salah satu invasi terburuk dunia. Sekarang mari kembali ke serangan Ukraina 7 Mei untuk sisa video ini. Serangan itu menunjukkan 3 hal yang masing-masing lebih merugikan bagi Putin dan kroninya daripada sebelumnya. Kegagalan militer Rusia kini meluas hingga ke ibu kotanya sendiri, melewati batas Ukraina. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan apa yang telah direncanakan Rusia untuk parade hari kemenangannya. Negara yang tidak dilanda ketakutan tidak akan mematikan layanan internet seluler. Parade yang seharusnya memamerkan kekuatan militer tidak akan diperkecil hingga nyaris tidak ada oleh negara yang benar-benar percaya dirinya sekuat yang mereka klaim. Meski Rusia tak menyebut Ukraina sebagai faktor utama keputusan ini, dan Ukraina menyampaikan alasannya pada 7 Mei, situasi di Ukraina tak memungkinkan parade besar. Sekitar 35.000 prajurit tewas atau terluka tiap bulan. Rusia kekurangan peralatan, khususnya pertahanan udara, yang akan kita bahas nanti. Secara psikologis, serangan Ukraina ke Moskow 2 hari sebelum parade kemenangan adalah pukulan telak. Putin memang patut takut. Kini, rakyat Rusia mulai menyadari kebohongan klaimnya bahwa hanya dia yang bisa melindungi mereka. Benarkah itu? Asap dari Narova-Minsk menunjukkan pada rakyat Rusia bahwa Putin tak mampu melindungi instalasi militer utama, apalagi rakyat Moskow. Selanjutnya, drone jarak jauh Ukraina. Serangan 7 Mei di Moskow adalah bagian terbaru dari kampanye serangan jarak jauh yang menjadi strategi Ukraina melawan Rusia pada 2026. Dengan setiap bulan yang berlalu, drone Ukraina terbang semakin jauh dan ditembakkan ke Rusia dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Apa yang dulu menjadi ranah dominasi Rusia, kini berhasil dibalik oleh Ukraina, sampai-sampai Ukraina baru saja menyamai Rusia dalam intensitas drone jarak jauh. Ukraina telah unggul. Pada bulan Maret, Ukraina meluncurkan lebih dari 800 drone ke Rusia dibandingkan jumlah drone yang diluncurkan Rusia ke Ukraina, dengan angka spesifik yaitu 7.347 untuk Ukraina dan 6.462 untuk Rusia. Perubahan tak terduga ini menunjukkan pada Putin bahwa produksi drone Ukraina meningkat, sehingga Ukraina kini bisa menyerang Moskow dan wilayah Rusia lain secara bersamaan. Pesan-pesan eksplosif bisa dikirimkan melalui udara. Itulah yang kita lihat pada 7 Mei, kerusakan yang terjadi pada fasilitas Narova-Minsk Rusia yang sangat luas itu tidak akan cukup untuk menutup fasilitas tersebut. Fasilitas itu terlalu besar untuk bisa dilumpuhkan hanya dengan beberapa drone saja. Namun, pesan Ukraina lebih penting. Ukraina mampu menyerang Moskow dengan drone dan strategi jarak jauhnya akan makin intens ke depan. Menurut New Voice of Ukraine, terdapat 1.042 serangan Ukraina yang terkonfirmasi terhadap target-target Rusia di Crimea, 4 oblast timur yang sedang dipantau, dan Rusia sendiri dalam periode antara Juli 2025 hingga hari-hari pertama April 2026. Rincian bulanan serangan ini menunjukkan jumlahnya sekitar 100 per bulan dari September 2025 hingga Februari 2026. Kemudian Maret tiba. Ukraina menghancurkan 288 target bulan itu, lebih dari 2 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Dan dalam 10 hari pertama bulan April, Ukraina sudah menghantam 99 target. Pada akhir bulan, Ukraina telah menggandakan jumlah serangan jarak menengah yang dilakukan pada bulan April dibandingkan dengan bulan Maret. Kalau serangan jarak jauh ke wilayah Rusia juga dihitung, terlihat kampanye yang makin intens dari bulan ke bulan. Pesannya jelas, serangan kawanan drone akan datang. Ukraina telah membangun jalur produksi yang memungkinkannya menyerang Rusia kapan saja, membuat Moskwa tak pernah aman. Terutama tidak selama hari kemenangan, mengingat Ukraina mengatakan tidak akan mematuhi seruan putus asa Putin untuk gencatan senjata. Ketiga, inilah alasan utama mengapa seruan Presiden Rusia tampak putus asa. Pertahanan udara Rusia terbebani hingga hampir jebol.
Jika serangan Ukraina pada 7 Mei menunjukkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa Moskow tidak memiliki pertahanan udara yang dibutuhkan untuk melindungi dirinya sendiri secara memadai dari serangan Ukraina. Pikirkan angkanya, Ukraina meluncurkan hampir 350 drone pada 7 Mei, namun menurut wali kota Moskow, hanya 11 yang menargetkan ibu kota Rusia dan sekitarnya. Dari jumlah itu, sebagian masih berhasil menembus fasilitas logistik utama. Itu adalah kegagalan total bagi Rusia. Dan hal ini menunjukkan bahwa upaya Putin untuk melindungi kota terpenting Rusia tidak berguna. Forbes menyebut Rusia kekurangan rudal pertahanan udara akibat kampanye Ukraina yang makin intens dan serangan ke industri manufaktur Rusia membatasi produksi rudal yang dibutuhkan untuk pertahanan. Forbes klaim Rusia menarik kembali sistem pertahanan udaranya yang tersisa untuk pertahankan Moskow. Media United 24 mendukung klaim ini. Pada 6 Mei mereka melaporkan Rusia memasang 40 sistem pertahanan udara tambahan membentuk lingkaran di sekitar ibu kota Rusia. Ini bukan sistem baru. Dilaporkan, Rusia telah menarik sistem-sistem tersebut dari wilayah lain di negara itu, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Putin berusaha memprioritaskan pertahanan Moskow di atas segalanya. Ini tetap kemenangan bagi Ukraina. Pada 7 Mei, pertahanan baru gagal bekerja sebaik harapan Putin. Meski berhasil, Putin justru melemahkan wilayah lain di Rusia, membuatnya rentan terhadap serangan berikutnya. Itu mungkin yang akan terjadi pada 9 Mei jika Ukraina menyerang. Moskow mungkin aman, tapi wilayah yang kehilangan pertahanan udara bisa diserang drone yang menargetkan infrastruktur militer dan minyak yang sebelumnya dilindungi sistem pertahanan yang dipindahkan. Bukan hanya kami yang mengatakan itu. Pada 6 Mei, Zelensky menyatakan hal serupa sambil mencatat bahwa ini membuka peluang tambahan untuk sanksi jarak jauh. Prioritas terkait akan ditentukan. Rusia mengambil dari satu pihak lalu memberikannya ke pihak lain. Rusia hanya punya waktu terbatas sebelum seluruh wilayahnya jadi target Ukraina untuk dihancurkan. Putin kini harus menerima kenyataan bahwa pesan terbaru Ukraina sudah sangat jelas. Drone dapat menyerang Moskow dan hampir seluruh wilayah Rusia. Dengan jangkauan yang melebihi 1000 mil, drone Ukraina sekarang dapat menjangkau lebih dari 70% populasi Rusia, menurut The New Voice of Ukraine pada 5 Mei. Mereka memang melakukan itu, dan inilah yang paling ditakuti Putin soal nasib Moskow. Ukraina telah menguji generasi baru drone jarak jauhnya dalam serangan-serangan yang melampaui apa yang mereka lakukan di ibu kota Rusia. Berletak lebih dari 1050 mil jauhnya di pedalaman Rusia, terdapat permata mahkota Angkatan Udara Rusia, jet tempur Su-57. 2 di antaranya, dan keduanya sekarang telah menjadi abu akibat serangan Ukraina. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan terbaru perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton.